Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya saat 10 roh juang meninggalkan tubuh Xiaoyan, teks klan misterius juga segera menghilang. Tubuh Xiaoyan kehabisan tenaga dalam sekejap, dan gelombang rasa sakit yang parah tiba-tiba menyebar di dalam tubuhnya. Pada saat ini Xiaoyan menjadi sangat lemah, tubuhnya gemetar dan dia akan jatuh dari langit. Xiaohe dengan cepat menahannya. Pada saat ini Xiaoyan sangat lemah. Melihat kondisi Xiaoyan, Xiaoyao bertanya dengan khawatir, "Kakak, ada apa denganmu?" Xiaohe mengulurkan tangannya untuk menyentuh nadi Xiaoyan. Wajahnya sedikit berubah dan dia berkata, "Dalam proses bertarung melawan dewa kematian, dia membiarkan napas kematian menyusup ke tubuhnya. Dan situasinya sangat buruk. Kami harus segera menemukan tempat yang tenang. Ini untuk membersihkan napas kematian dari tubuhnya," ucap dari Xiaohe. Xiaohe segera membawa Xiaoyan dan datang ke ruang rahasia keluarga Xiao untuk penyembuhan. Ketika dia datang ke ruang rahasia, Xiaohe hendak menyembuhkan Xiaoyan. Tetapi dia melihat Xiaoyan tersenyum ringan dan berkata, "Biarkan aku dulu. Aku memintamu untuk mengobati Nalan King Sui dulu." Xiaoyan segera membawa Nalan King Sui keluar dari dunia batin. Melihat kondisi Nalan King Sui, Xiaohe menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan berkata, "Nona Nalan King Sui telah terkikis oleh aura kematian yang kuat. Tubuhnya telah kehilangan aura kehidupan. Meskipun dia belum mati, aku khawatir dia tidak akan selamat." Mendengar ini, Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah tidak ada cara lain?" Xiaohe berpikir sejenak dan berkata, "Ada cara, tetapi kondisi yang diperlukan untuk metode ini sangat keras. Aku khawatir akan sulit untuk memenuhi persyaratan untuk saat ini," ucap dari Xiaohe. "Syarat apa?" tanya dari Xiaoyan. Xiaohe lalu menjawab, "Pertama harus ada mata air dari Yuanling. Mata air Yuanling memiliki fungsi pemurnian dan dapat memurnikan napas kematian di tubuhnya. Namun mata air Yuanling sangat langka. Di mana aku bisa menemukannya?" ucap dari Xiaohe. "Patriark, ikuti aku." Xiaoyan segera membuka dunia batin dan memasuki dunia batin dengan Nalan King Sui di tangannya. Dan Xiaohe mengikuti dengan cermat. Pohon bodi kuno, teratai laut Bingxin, sumber mata air spiritual. Melihat harta langka di dunia batin Xiaoyan, Xiaohe penuh dengan keterkejutan. Ketiga hal ini sangat langka, tetapi Xiaoyan mendapatkan 3 sekaligus. "Patriark, sekarang ada sumber mata air spiritual. Apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan Nalan King Sui?" ucap dari Xiaoyan. "Nona Nalan King Sui telah kehilangan semua energi hidupnya. Jadi aku memintamu untuk berbagi setengah dari energi hidupmu dengannya. Hanya melalui metode ini, Nalan King Sui dapat hidup kembali. Namun jika kamu memberinya setengah energi kehidupan, kamu mungkin mengalami penurunan kekuatan dan penurunan harapan hidup," ucap dari Xiaohe. Xiaoyan lalu berkata, "Jangan pikirkan itu. Katakan saja padaku apa yang harus aku lakukan." Xiaohe lalu menjawab, "Aku punya satu set latihan yang unik di sini. Aku akan mengajarimu sekarang." Lalu dia segera mengajari Xiaoyan latihan dan langkah-langkah spesifikasinya. "Patriark, bisakah kamu membagi air di kolam ini menjadi 2 bagian? Aku tidak ingin teratai laut hati es terluka," ucap dari Xiaoyan. "Baiklah." Xiaohe kemudian datang ke mata air Yuanling. Telapak tangannya terus mengubah gerakan. Kekuatan agung melonjak keluar di antara tangannya dan kemudian menuju sumber mata air spiritual. Saat kekuatan mengalir ke mata air roh sumber, kolam mata air roh sumber secara otomatis dibagi menjadi 2 bagian dan penghalang ruang muncul di tengah mata air roh sumber, membagi mata air roh sumber menjadi 2 bagian. Setelah melakukan ini, Xiaohe segera berjalan keluar dari dunia batin Xiaoyan. Setelah Xiaohe pergi, Xiaoyan mengambil Nalan King Sui dan memasuki mata air Yuanling. Setelah itu keduanya duduk berhadap-hadapan. Menurut metode yang diajarkan Xiaohe, Xiaoyan dan Nalan King Sui menekan telapak tangan mereka
dan Xiaoyan mulai diam-diam menjalankan latihan yang diajarkan oleh Xiaohe di tubuhnya. Serangkaian latihan yang diajarkan oleh Xiaohe sangat aneh. Ditemani oleh operasi gila Xiaoyan dari latihan aneh itu, aura kehidupan di tubuh Xiaoyan meledak ke tubuh Nalan Qingsue. Setelah napas kehidupan yang luas memasuki tubuh Nalan Qingsue, konfrontasi sengit antara napas kehidupan dan napas kematian di tubuhnya segera dimulai. Dalam konfrontasi yang begitu sengit, napas kematian dikeluarkan dari tubuh oleh napas kehidupan. Napas kematian terus-menerus dikeluarkan dari tubuh, dan proses ini sangat lambat. Waktu berlalu, dan dalam prosesnya, warna gelap kulit Nalan Qingsue berangsur-angsur memudar. Cahaya hitam menetes ke mata air Rosumber, dan dengan cepat dimurnikan oleh mata air Rosumber. Dalam proses ini, pelepasan energi secara alami sangat diperlukan. Di satu sisi energi murni yang terkandung dalam mata air Yuanling mengalir ke tubuh Xiaoyan dan Nalan Qingsue. Di sisi lain, mereka berdua melepaskan panas yang menyengat. Xiaoyan, Nalan Qingsue, dan mata air Yuanling membentuk siklus organik. Dengan pelepasan energi yang terus-menerus pada mereka berdua merasa bahwa tubuh mereka semakin panas dan seluruhnya tampak terbakar. Sumber mata air spiritual tempat mereka berendam juga sangat panas seperti mendidih. Duar! Dengan dentuman keras, pakaian yang dikenakan Xiaoyan dan Nalan Qingsue akhirnya pecah. Keduanya tiba-tiba menjadi tanpa busana. Tetapi pada saat ini mereka berdua sedikit memejamkan mata. Telapak tangan mereka bersentuhan, dan mereka melakukan yang terbaik untuk menghilangkan napas kematian dari tubuh mereka. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak peduli dengan situasi memalukan ini. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu, dan mereka selalu mempertahankan postur ini. Selama sebulan ini, kulit mereka berangsur-angsur kembali ke warna normalnya, dan aura kehidupan Nalan Qingsue berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Setelah waktu yang lama, aura kematian di Nalan Qingsue dan Xiaoyan semuanya dikeluarkan dari tubuh mereka, dan aura mereka juga pulih dengan cepat. Nalan Qingsue awalnya ditakdirkan untuk mati, tetapi Xiaoyan benar-benar memberi Nalan Qingsue setengah dari energi hidupnya untuk menyelamatkan hidupnya. Pada saat tertentu, Xiaoyan dan Nalan Qingsue perlahan membuka mata mereka secara bersamaan. Melihat keadaan mereka saat ini, Xiaoyan merasa sedikit malu, dan pipi cantik Nalan Qingsue semakin malu. Untuk sesaat dia bingung tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak pernah disentuh oleh seorang pria sejak dia masih kecil, apalagi menghadapi pria tanpa busana. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi yang memalukan seperti itu, dia merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya masuk ke dalam mata air Yuanling dan tidak berani bergerak. Xiaoyan dengan cepat pulih dari keadaan yang memalukan dan segera berjalan keluar dari sumber mata air spiritual, mengeluarkan satu set pakaian dari Naiji dan mengenakannya di tubuhnya. Kemudian dia mengeluarkan satu set pakaian wanita dan menyerahkannya kepada Nalan Qingsue. Nalan Qingsue mengambil pakaiannya dan berkata dengan pipi merah, "Xiaoyan, berbaliklah." Baiklah, aku berbalik. Kamu cepat-cepat memakai pakaianmu," ucap dari Xiaoyan dengan senyum kering di wajahnya. Nalan Qingsue keluar dari mata air Yuanling dengan cepat mengenakan pakaiannya dan kemudian berkata, "Xiaoyan, aku sudah selesai." Xiaoyan berbalik perlahan, mendekati Nalan Qingsue dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Nalan Qingsue lalu menjawab, "Aku telah pulih sepenuhnya." "Baguslah." Melihat Nalan Qingsue baik-baik saja, Xiaoyan juga tersenyum lega dan melihat ke sumber mata air spiritual pada saat ini. Energi murni di dalamnya telah sepenuhnya menghilang, dan itu tidak berbeda dengan air biasa. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke teratai laut hati es di bagian lain sumber mata air spiritual. Tampaknya merasakan tatapan Xiaoyan, Bingxin Hailian sedikit bergoyang. Selama ini, karena dia terlalu sibuk, dia bahkan mengabaikan Bingxin Hailian. Dia belum melihatnya untuk waktu yang lama, dan teratai laut Bingxin tumbuh dengan cepat. Dan kuncup teratai laut telah tumbuh banyak. Melihat Bingxin Hailian yang sedikit bergoyang, Xiaoyan berkata dalam hati, "Bingxin, jangan khawatir. Aku pasti akan menghidupkanmu kembali. Tidak peduli berapa harganya.
Melihat Xiaoyan menatap aneh pada Bingxin Hailian, Nalan Kingsue lalu bertanya, "Xiaoyan, apa yang kamu pikirkan?" Ucap dari Nalan Kingsue, "Aku sedang berpikir, kapan Bingxin Hailian ini bisa mekar?" Xiaoyan menatap Bingxin Hailian. Setelah menatap Bingxin Hailian sebentar, Xiaoyan segera keluar dari dunia batin bersama Nalan Kingsue. Ketika Xiaoyan dan Nalan Kingsue berjalan keluar dari dunia batin dan datang ke ruang rahasia, mereka melihat Xiao Yao menunggu mereka di ruang rahasia. Melihat Xiaoyan dan Nalan Kingsue keluar, Xiao Yao langsung berseru kegirangan, "Sebulan ini aku menunggu kalian di ruang rahasia." "Kamu menunggu kami di ruang rahasia ini selama sebulan," ucap dari Xiaoyan. Xiao Yao lalu berkata, "Aku sudah menunggu di sini sejak kalian memasuki dunia batin." "Kakak, apakah kamu sudah pulih lagi?" ucap dari Xiao Yao. "Sudah," ucap dari Xiaoyan. Dalam bulan ini, Xiaoyan memang telah dipromosikan dari Daoseng tingkat kedua ke Daoseng tingkat ketiga. Dia juga merasa sedikit bingung tentang peningkatan kekuatan yang cepat. Xiaoyan segera berkata, "Aku juga tidak mengerti. Bagaimana bisa dipromosikan begitu cepat?" Pada saat ini Xiaohe berjalan ke ruang rahasia dan menjelaskan kepada Xiaoyan, "Karena kamu mewarisi kekuatan 10 roh juang teratas. Setelah itu, meskipun 10 roh juang teratas meninggalkan tubuhmu, sebagian dari kekuatan mereka tetap ada di tubuhmu. Kemudian kamu menyerap sumber mata air. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Anda dapat maju dalam waktu tersingkat itu." Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk. Xiaohe tersenyum dan berkata kepada Nalan Kingsue, "Selamat, kamu tidak hanya menghilangkan semua aura kematian di tubuhmu, tetapi kekuatanmu juga telah meningkat pesat. Ini aku kembalikan padamu." Lalu dia mengeluarkan kursi giok Baulian dan menyerahkannya kepada Nalan Kingsue. Meskipun kursi giok Baulian telah rusak parah oleh Dewa Kematian, itu telah sepenuhnya dipulihkan saat ini. Nalan Kingsue berterima kasih padanya. Dia mengambil alih kursi batu giok Baulian dan menyimpannya. "Teman kecil Xiaoyan, kali ini kamu membantu keluarga Xiao mematahkan kutukan kematian. Keluarga Xiaoku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Di masa depan, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu." Xiaohe berterima kasih kepada Xiaoyan. "Baiklah, aku akan melakukannya," ucap dari Xiaoyan. "Teman kecil Xiaoyan, kamu memiliki garis keturunan teratas dari klan Xiao. Ngomong-ngomong, kamu juga anggota klan Xiaoku. Kamu harus tinggal di klan Xiao dulu," ucap dari Xiaohe. "Hahaha, itulah yang saya maksud," ucap dari Xiaoyan. Dengan cara ini, Xiaoyan dan Nalan Kingsue menetap di Suanji dari klan Xiao. Namun mereka tidak tinggal untuk waktu yang lama, karena Xiaoyan merasakan bahwa slip giok yang dia berikan kepada Xiaoya rusak, menunjukkan bahwa Xiaoya telah mengalami masalah besar yang sulit dipecahkan. Xiaoyan segera mengucapkan selamat tinggal pada Xiaohe. Ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan akan pergi, Xiaohe merasa sangat menyesal dan berjanji pada Xiaoyan bahwa pintu Suanji dari klan Xiao akan terbuka untuknya kapan saja, dan dia bisa datang kapanpun yang dia mau. Dan Xiao Yao meminta Patriark Xiaohe untuk mengizinkannya pergi ke daratan bersama Xiaoyan. Di bawah permintaannya yang terus-menerus, Xiaohe lalu menyetujui permintaan Xiao Yao. Sekarang dia telah memutuskan untuk pergi. Xiaoyan segera membawa Nalan Kingsue dan Xiao Yao untuk meninggalkan klan Xiao Suanji. Setelah meninggalkan klan Xiao Suanji, Xiao Yao mengeluarkan gulungan cacing lagi, membuka lubang cacing ruang sementara, dan kemudian mereka bertiga memasuki lubang cacing ruang dan bergegas ke kota dosa. Selama waktu Xiaoyan meninggalkan kota dosa, beberapa peristiwa yang menghancurkan bumi terjadi di kota dosa. Satu demi satu berita ledakan terus menyebar, dan kota dosa telah menjadi fokus banyak orang, dan banyak praktisi telah berkumpul di kota dosa. Berita mengejutkan pertama ke dunia adalah bahwa hanya dalam 1 bulan, keluarga Luo dan keluarga juga dimusnahkan satu demi satu. Luoji berdasarkan kekuatannya yang besar, melarikan diri secara kebetulan, dan keberadaannya masih belum diketahui. Ketika berita itu keluar, banyak orang terkejut. Keluarga Luo dan keluarga Juge adalah keluarga yang kuat.
terutama keluarga Juge. Sebagai salah satu dari 10 keluarga teratas di benua timur, mereka sangat kuat. Namun mereka dimusnahkan hanya dalam 1 bulan. Luar biasa. Banyak orang secara alami berpikir bahwa ini dapat dilakukan oleh Seongnan College. Di satu sisi mereka dikejutkan oleh kekuatan yang kuat dari Akademi Seongnan. Dan di sisi lain, mereka juga kagum dengan metode kejam dari Akademi Seongnan. Tepat ketika semua orang membicarakan masalah ini, berita yang lebih eksplosif menyebar di benua Qi asal. Beritanya adalah pedang legendaris Kaisar kuno Tuoshi akhirnya lahir, dan tempat kelahirannya tepatnya di kota Dosa. Begitu berita ini keluar, banyak pembudidaya menjadi gila dan mulai bergegas ke kota Dosa. Untuk sementara waktu, popularitas kota Dosa meroket. Ada banyak orang yang memasuki kota Dosa setiap hari, menyebabkan beberapa kota Dosa menjadi penuh sesak. Tidak heran banyak praktisi sangat gila. Sebagai kaisar pertempuran paling legendaris di benua itu, Kaisar kuno Tuoshi telah meninggalkan legenda tanpa akhir di benua Qi asal. Kemudian untuk alasan yang tidak diketahui, Kaisar kuno Tuoshi jatuh ke kematiannya. Apa yang ditinggalkan Kaisar Tuoshi kepada dunia adalah pedang Tuoshi dan makam Kaisar Tuoshi. Untuk membuka makam Kaisar kuno Tuoshi, kalian harus terlebih dahulu menemukan pedang Kaisar kuno Tuoshi. Karena hanya pedang Kaisar kuno Tuoshi yang dapat menemukan makam Kaisar kuno Tuoshi. Dan hanya pedang Kaisar kuno Tuoshi yang dapat membuka makam Kaisar kuno Tuoshi. Ketika banyak orang berkumpul ke kota Dosa, pedang Kaisar kuno Tuoshi lahir sesuai jadwal. Dan banyak orang berebut untuk itu. Pertempuran sengit diluncurkan di kota Dosa, dan banyak orang jatuh karenanya. Darah yang tertumpah selama pertempuran hari itu mewarnai langit kota Dosa menjadi merah, yang menunjukkan betapa tragisnya pertempuran hari itu. Pada akhirnya pedang Kaisar Tuoshi diakuisisi oleh seorang pria misterius. Tetapi setelah pria itu mendapatkan pedang Kaisar kuno Tuoshi, dia tidak bisa menggapainya sebagai miliknya. Banyak orang mengelilinginya bersikeras menggunakan pedang Kaisar kuno Tuoshi untuk mengungkapkan lokasi Kaisar kuno Tuoshi, tetapi tidak keluar. Dalam keputusasaan, pria itu harus menggunakan pedang Kaisar kuno Tuoshi untuk mengetahui makam Kaisar kuno Tuoshi, perbatasan dinasti. Kemudian pria misterius itu hanyut. Makam Kaisar kuno Tuoshi berada di persimpangan Kekaisaran Tang dan dinasti Dakin. Setelah berita menyebar, banyak praktisi mulai meninggalkan kota Dosa dan berangkat ke dua negara dinasti Tang dan dinasti Dakin. Xiaoyan, Nalan Qingsue, dan Xiao Yao memasuki lubang cacing dengan cepat mencapai kota Dosa. Kemudian, tanpa jeda mereka bertiga memasuki Akademi Seongnan secara langsung. Kemudian di markas besar klan Xiao, dia melihat Xiaoya tiba. Saat ini wajah Xiaoya penuh dengan kecemasan. Di aula saat ini selain Xiaoya, Liu Xiaohui, Liu Yan, Liu Qin, Tie Wei, Pang Han, Zhu Bai, Ling Long, dan siswa lain dari klan Xiao semuanya hadir. Begitu melihat Xiaoya, Xiaoyan langsung bertanya, "Xiaoya, apa yang terjadi?" Sebelum Xiaoya berbicara, Tie Wei langsung menjawab, "Kami semua menunggumu untuk membuat keputusan," ucap dari Tie Wei. "Apa yang terjadi?" ucap dari Xiaoyan. Xiaoya lalu bertanya, "Senior Xiaoyan, kamu mengenal Tang Haotian dari Kekaisaran Tang kan?" ucap dari Xiaoya. Mendengar kata-kata Tang Haotian, wajah Xiaoyan menjadi dingin dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Dan kemudian dia bertanya, "Apa yang salah dengannya?" Xiaoya lalu berkata, "Beberapa tahun yang lalu, dia melancarkan kudeta dan memenangkan tahta Tang. Setelah Tang Haotian naik tahta Tang, dia menjadi sangat gila, merekrut banyak pasukan. Tidak hanya untuk membasmi para pembangkang di Tang, tetapi juga ke sekitar Tang. Beberapa negara telah berperang dengan panik. Dan beberapa negara kecil telah dimasukkan ke dalam wilayah dinasti Tang. Untuk beberapa negara yang tidak ingin tunduk pada dinasti Tang, Tang Haotian mengirim pasukan untuk menghancurkan negara-negara itu dengan paksa. Begitu negara itu hancur, tentara Tang akan datang di sana. Ada pembantaian gila-gilaan di negara itu dan metodenya sangat kejam." "Senior Xiaoyan, aku tidak pernah memberitahumu. Faktanya nama keluargaku adalah Duan, dan aku adalah putri kerajaan Dali. Karena kerajaan Dali dekat dengan Kekaisaran Tang, itu secara alami menjadi target Kekaisaran Tang. Ayahku tidak mau menyerah pada dinasti Tang. Dan Tang Haotian telah mengirim pasukan untuk menyerang kerajaan Dali," ucap dari Xiaoya.
Liu Qing berdiri dan berkata, "Ketua, selama kamu setuju, kami akan memimpin klan Xiao untuk membunuh dinasti Tang." Mendengar ini semua orang bergabung. Liu Xiaohui juga berdiri pada saat ini dan berkata, "Perjalanan ke dinasti Tang ini, kita harus pergi. Pertama untuk melawan dinasti Tang dengan kerajaan Dali. Dan kedua makam kaisar kuno Tuosi yang legendaris muncul di perbatasan dinasti Tang. Kami telah menyiapkan staf kami hari ini dan kami akan berangkat besok," ucap dari Liu Xiaohui. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.